Kalau gitu, Dulu Kak. seininya aja deh. Seininya aja. Kalau misalnya langsung terputus nanti di jam 1, ya mau tidak mau kita lanjut pakai Zoom lain. Tapi kalau misalnya masih bisa berlanjut, ya tetap lanjutkan saja. Siap, Gitu. Oke, Miss, siap, Miss. Sebelumnya sudah muncul belum Pak Rocky atau Kalau Tim? Oh, Dimi sudah. sudah Sudah. muncul. Hmm. Iya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Saiful Mujab dengan NIM-nya 22811311192. Saya dari kelas A24, Prodi PJJ PAI, UIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya izin mempresentasikan sedikit, Miss, sekaligus mohon bimbingannya dari Miss, karena memang keterbatasan saya dalam menyusun proposal ini, Miss. Sebelumnya, untuk proposal saya dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius siswa di SMP Islam Gombong. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini berangkat dari situasi globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan akses informasi, yang mana tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut peran guru PAI tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga teladan dan pembimbing dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Pembentukan karakter religius memerlukan dukungan sinergis antara sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan. Eh, SMP Islam Gombong telah menerapkan berbagai program keagamaan, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam konsistensi ibadah dan perilaku siswa itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengaji peran guru PAI beserta faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai religius siswa. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Penelitian ini membahas identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Di antaranya identifikasi masalah itu yaitu satu, masih ada beberapa siswa yang tidak menunjukkan perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu proses penanaman nilai-nilai religius oleh guru PAI belum berjalan secara optimal. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan teknologi membuat siswa lebih tertarik pada dunia digital dibandingkan kegiatan keagamaan. Yang keempat, kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah dan pembiasaan keagamaan di sekolah. Yang kelima, metode pembelajaran PAI yang digunakan guru masih cenderung konvensional dan kurang menarik bagi siswa. Untuk slide selanjutnya, yaitu batasan masalah. Setelah masalah itu teridentifikasi, peneliti ini menetapkan beberapa batasan masalah agar pembahasan ini lebih terarah. Yang mana batasan masalah yang pertama yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius kepada siswa di SMP Islam Gombong Warung Pering Pemalang. Yang B yaitu nilai-nilai karakter religius yang dikaji meliputi disiplin beribadah, kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian sosial. Yang C, subjek penelitian dibatasi pada guru PAI dan siswa SMP Islam Gombong. Batasan masalah yang D yaitu faktor eksternal seperti pengaruh keluarga atau lingkungan masyarakat secara mendalam, melainkan difokuskan pada kegiatan pembelajaran dan pembiasaan keagamaan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya itu rumusan masalah.
yang mana berdasarkan latar belakang dan batasan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah peneliti sebagai berikut, yaitu yang A, bagaimana peran guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius siswa di SMP Islam Gombong Warung Pering Pemalang. Yang B, apa saja nilai-nilai karakter religius dan bagaimana upaya penerapannya kepada siswa di SMP Islam Gombong. Yang C, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius siswa di SMP Islam Gombong Warung Pering Pemalang. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang diusulkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang satu, untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan nilai-nilai akhlak beragama pada siswa di SMP Islam Gombong Warung Pring Pemalang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja nilai-nilai karakter religius dan bagaimana upaya penerapannya kepada siswa di SMP Islam Gombong. Untuk yang ketiga, yaitu untuk mengetahui karakteristik yang membantu dan menghambat guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai akhlak keagamaan pada siswa. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Pada bagian kajian teori ini, peneliti ini berangkat dari tiga konsep teori utama. Tiga konsep ini dipakai sebagai dasar untuk memahami fokus penelitian, yang mana tiga konsep ini juga menjadi pijakan untuk membaca peran guru dan proses pembentukan karakter religius siswa. Yang pertama yaitu peran guru pendidikan agama Islam, yang mana eh, penelitian ini membahas peran strategis dalam membentuk karakter religius siswa di tengah tantangan moral dan sosial yang kompleks. Yang kedua yaitu nilai-nilai karakter religius siswa, di mana sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, serta pengamalan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu upaya penanaman nilai karakter religius, yang mana peneliti ini membahas pembiasaan eh, apa upaya ini juga pembiasaan perilaku religius, keteladanan guru, kegiatan ibadah rutin, pembinaan moral, serta pengawasan dan pendampingan siswa. Selanjutnya itu penelitian terdahulu membahas dasar penelitian dahulu yang dijadikan acuan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang penelitian pertama yaitu dari Nurul Hasanah Triyono Ali Mustafa ini eh, yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Karakter Keagamaan Siswa di Sekolah, yang mana mengeksplorasi secara mendalam peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter keagamaan. Penelitian dari kedua yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai religius pada siswa di sekolah dasar, yang mana mendeskripsikan strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai religius kepada siswa di lingkungan sekolah dasar. Yang ketiga yaitu pengaruh guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius siswa kelas 8B di MTS Muhammadiyah 2. Mana berisi guru PAI memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan keyakinan religius. Yang selanjutnya yaitu kerangka penelitian, yang mana berikut kerangka penelitian. Penelitian ini yang seperti terlihat pada gambar, yang mana guru sebagai pendidik dan pengarah ini termasuk juga guru sebagai pembimbing ibadah dan akhlak. Selain itu guru juga sebagai teladan dan motivator karakter. Mana ini nanti menjadi pembiasaan ibadah, ya, pembiasaan sikap religius, serta pembiasaan moral-moral seperti nasihat disiplin, yang mana menjadi penanaman nilai religius, ya. Penanaman nilai religius, diinternalisasi nilai religius, kebiasaan, sikap, serta perilaku religius
Nananya terbentuknya karakter religius siswa. Mana disiplin, jujur, sopan santun, bertanggung jawab, rajin ibadah, serta berakhlak mulia. Untuk yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali fenomena ya, secara natural, mendeskripsikan tindakan guru, interaksi belajar, serta proses pembiasaan religius dalam konteks nyata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menyajikan uraian rincian dan sistematis tentang strategi, peran, dan praktik yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan eh, karakter keagamaan siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu ada tiga, Miss nanti. Yang pertama itu observasi yang dilakukan pada pembelajaran PAI, keteladanan guru, pembiasaan keagamaan seperti doa bersama, sholat berjamaah, tadarus, serta perilaku siswa dalam keseharian. Yang kedua yaitu nanti wawancara mendalam yang dilakukan oleh guru PAI, beberapa siswa, serta kepala sekolah dan wakakurikulum. Yang ketiga itu nanti dokumentasi mencakup foto kegiatan, arsip sekolah, jadwal ibadah siswa, dokumen program apa namanya, program pembinaan religius dan catatan kegiatan guru PAI. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingan dari Miss serta arahannya. Karena keterbatasan saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dilanjut, Alfian. Siap, Miss. Izin record dulu, Miss. Cek. Sudah ada, Miss? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati dan ta'zimi Miss Anggi Susi Lawati dan juga rekan saya Pak Sepul dari Pemalang. Sebelumnya kami mohon maaf ada keterlambatan, ketiduran, dan juga masih banyak kekurangan dalam merangkai susunan PPT maupun file proposal yang sudah saya kirim kepada Miss. Langsung saja, judul yang kami buat untuk Sempro yaitu pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda Panganan atau Jabralor Cirebon. Ya. Daftar isinya adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis dan berpikir, metodologi penelitian, dan hipotesis. Adanya proposal ini dilatar belakangi oleh perkembangan pendidikan saat ini menunjukkan adanya penurunan sikap rasa hormat kepada guru. Proses pembelajaran sering terjadi di video-video viral
banyak yang melawan gurunya, bahkan sampai guru tersebut itu dikerubut ya, sama seseorang siswa. Padahal dalam perspektif Islam itu keberhasilan seseorang mencari ilmu itu tergantung sikap dia terhadap gurunya atau biridho dari seorang guru atau syekh. Kitab Ta'lim Talim karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji menegaskan pentingnya adab dalam berproses. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran kitab tersebut berpengaruh terhadap akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda Panganan. Kemudian meninjau banyaknya degradasi moral siswa terhadap guru. Pendidikan sering berorientasi kognitif, kurang pada adab, hanya fokus pada pengetahuan saja, etikanya tidak diperhatikan. Nah, sehingga kitab Ta'lim Muta'alim ini menekankan pentingnya ta'zim atau rasa hormat kepada seorang guru. Perlu pengujian efektivitas di madrasah non asrama. Adanya materi taklim di MTS kami itu sudah dari sekitar 2021, cuma belum diuji secara metode kuantitatif atau belum diujikan seberapa pengaruhnya. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut, faktor utama apakah penyebab siswa itu kurang rasa hormat kepada gurunya, apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian metodologi kitab taklim itu masih layak untuk diimplementasikan atau dipraktekkan atau diajar di sekolah-sekolah formal karena untuk menguatkan karakter-karakter siswa. Prinsip kitab taklim itu al-hurmah atau bahasa yang kita sering dengar al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Ya. Kemudian pengaruhnya berapa besar? Nanti pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap perubahan akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda Panganan. Pembatasan masalah subjek penelitiannya kami melibatkan siswa kelas 9 saja karena kelas 9 ini sudah mendapatkan materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Variabelnya tentang pembelajaran kitab Ta'lim Ta'alim dibatasi oleh materi yang berkaitan dengan metodologi belajar dan etika kepada pendidik. Variabel terikatnya adalah akhlak siswa dibatasi secara spesifik pada etika dan perilaku siswa terhadap guru. Lokusnya ada di MTS Nurul Huda Panganan, yang mana sekolahan tersebut basisnya adalah non asrama atau dari pagi sampai siang saja. Kemudian rumusan masalah yang pertama, sejauh mana tingkat pemahaman siswa kelas 9 terhadap materi adab dan etika dalam pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim di MTS Nurul Huda Panganan. Nanti sejauh mana nih anak-anak kelas 9 memahami materi yang sudah disampaikan oleh gurunya terkait materi pembelajaran kitab taklim. Yang kedua, bagaimana kondisi akhlaknya sekarang kelas 9 ini bagaimana akhlaknya? Apakah sudah lebih baik daripada sebelumnya? Apakah semakin buruk? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh adanya pembelajaran kitab taklim sama sebelumnya, apakah ada pengaruh yang bisa membentuk akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda. Kemudian yang terakhir, seberapa besar pengaruhnya? Apakah di atas 50% atau di bawah 50%? Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan pemahaman siswa kelas 9 terhadap materi kitab Ta'lim Muta'alim di MTS Nurul Huda. Yang kedua, mengidentifikasikan kondisi perilaku dan etika siswa kelas 9 terhadap guru di MTS Nurul Huda. Yang ketiga, membuktikan pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap pembentukan akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda. Dan yang terakhir, tujuan penelitian ini untuk menganalisis besaran presentasi kontribusi pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim terhadap
pembentukan karakter karakter siswa MTS Nurul Huda. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis berfungsi untuk sebagai referensi ilmiah untuk memperkuat teori yang terdapat di dalam kitab taklim merupakan karangan Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji tentang konsep dasar penghormatan terhadap efektivitas proses pembelajaran di era modern. Kemudian manfaat praktisnya bagi siswa menjadi sarana motivasi ya untuk menyadari bahwa sangat penting adab itu untuk dalam mencari ilmu. Kalau dia cerdas tapi adabnya nggak ada ya maka bisa mengurangi kapasitas ilmunya karena eh, adab atau tata krama itu atau etika itu di atas ilmu. Bagi sekolah manfaatnya apa? Bagi sekolah manfaatnya untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah, kepada pendidik atau para guru dalam menyusun serta mengevaluasi program pembelajaran akhlak ya, supaya akhlak-akhlaknya itu lebih baik ya. Tidak seperti yang terjadi di luar-luar, terjadinya tawuran atau konflik dan yang lainnya. Kemudian bagi peneliti selanjutnya menjadi bahan acuan, data pembanding atau sumber inspirasi bagi peneliti yang lain yang ingin mendalami topik serupa cuma beda variabel atau lokus yang berbeda. Kemudian ada kajian pustaka yang kami ambil. Yang pertama, relevansi etika belajar kitab taklim muta'alim terhadap pembentukan karakter siswa di era digital. Kemudian ada internalisasi nilai-nilai adab kitab taklim muta'alim dalam meningkatkan taklim santri. Yang ketiga, pengaruh pemahaman kitab taklim muta'alim terhadap disiplin ibadah dan akhlak siswa. Yang keempat, implementasi kurikulum muatan lokal kitab kuning dalam pembentukan akhlakul karimah. Dan yang kelima, korelasi antara adab belajar Al-Zarnuji dengan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya ada kerangka teoritis. Satu, pembelajaran kitab taklim, muta'alim, yang berupa isinya pengertian pembelajaran. Di bab 2 ada kerangka teoritis yang isinya pengertian untuk yang poin 1 ada pembelajaran kitab taklim muta'alim variabel X. Kemudian isinya ada pengertian pembelajaran kitab taklim muta'alim, sejarah kitab taklim muta'alim dan isi kitab taklim muta'alim. Kemudian variabel Y-nya ada akhlak siswa kepada guru. Terdapat pengertian akhlak, dasar pembentukan akhlak, indikator akhlak siswa kepada guru, dan dampak akhlak terhadap keberhasilan belajar. Kemudian ada kerangka berpikir. Secara tahap input, tahap ini terjadi proses di mana siswa memahami secara mendalam alasan teologis dan rasional mengapa mereka harus menghormati guru. Kemudian setelah mereka memahami secara mendalam, tahap proses dalam perjalanannya pemahaman siswa tersebut dipengaruhi oleh faktor internal kesadaran diri dan faktor eksternal lingkungan sekolah dan keteladanan guru. Kemudian tahap inputnya, hasil dan internalisasi nilai tersebut tercermin pada akhlak siswa kepada guru. Kemudian metodologi penelitian, kami menggunakan metode kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Nurul Huda tahun ajaran 2025-2026. Peneliti mengambil kelas 9-nya saja sebagai sampelnya. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan juga observasi. Peneliti juga menyiapkan kisi-kisi instrumen sebagai alat ukur presisi terhadap variabel penelitian yang telah ditetapkan. Ada di dalamnya ada uji validitas seperti yang rumus yang lumayan saya sudah pahami sedikit ya. Kemudian uji reliabilitas dan uji regresi. Kemudian juga nanti ada di dalam proposalnya ada uji hipotesis. Itu untuk apa namanya? Untuk mengetahui
terdapat pengaruh atau tidak. Nanti tergantung hitungannya. Apakah pembelajaran kitab taklim muta'alim ini pembelajaran kitab taklim muta'alim terhadap akhlak siswa di MTS Nurul Huda ini terdapat pengaruh atau tidak. Ya, kalau terdapat pengaruh berarti diterima, kalau tidak berarti nanti ditolak. Itu saja, Miss. Mohon maaf sekali banyak kekurangan. Oke, cek sound. Tes Pak Rukiat. Dalam Oke, Mas Saiful. Iya, Bu. ini kembalinya gimana? Oke, boleh. Ini ya, saya sebelum mengajukan pertanyaan boleh mengomentari dulu terkait presentasi dan media tampil yang teman-teman gunakan untuk presentasi. Terkait cara presentasi teman-teman masih terkesan membaca, bukan presentasi tapi membacakan. Kalau presentasi harusnya teman-teman dalam menyampaikan apa yang harus disampaikan itu langsung to the point aja, nggak masalah. Kemudian penjelasannya jangan terlalu textbook, terlalu membaca untuk presentasinya. Dan mungkin perlu sering-sering untuk presentasi. Tapi kan teman-teman ini ya, guru kan ya, Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. Miss. guru harusnya udah terbiasa untuk menyampaikan materi gitu. Jadi jangan terlalu textbook, titik komanya sama persis gitu. Jadi mengalir aja mempresentasikan. Nanti lihat ke PowerPoint atau catatan itu untuk ngelihat aja poin-poin utama apa aja yang harus disampaikan. Untuk penjelasannya boleh menggunakan kata-kata sendiri. Itu namanya presentasi. Tapi kalau yang teman-teman lakukan tadi itu bukan presentasi, tapi membaca. Oke, kemudian yang kedua terkait media tampil. Oke, untuk media tampil masing-masing menggunakan PowerPoint ya. Dalam menyajikan substansi di dalam media tampil, itu jangan kayak memindahkan proposal ke dalam PowerPoint. Maksudnya gini, apa yang tertulis di proposal itu jangan di copy paste sama persis ke dalam PowerPoint. Jadi untuk di PowerPoint teman-teman itu sebenarnya tulis saja kata kuncinya aja. Misalnya bab 3 metode kuanti. Jenisnya adalah deskriptif misalnya. Udah, jadi harusnya di dalam PowerPoint itu poin-poin utama aja. Nanti penjelasannya itu adalah bagaimana teman-teman mempresentasikan, menyuarakan. Kemudian dalam penggunaan icon-icon, jujur kalau saya sebagai ini audiens merasa lelah gitu melihatnya. Assalamualaikum Bu Anggi. Iya, Waalaikumsalam. ini Iya. kita mau lanjut ke agenda selanjutnya. Bagaimana ya Bu Anggi ya? Kita ada agenda untuk S2 soalnya. Oh gitu. Jadi gimana ya, masih proses Iya, untuk pengujian? teman yang masih belum sempro bisa pakai Zoom meeting pribadi bisa nggak ya? Atau Google Meet sendiri? Oh, Oh oke. gitu. Iya, Tanpa punten. harus recording. Gimana? Untuk recordingnya nanti gimana ya Pak? Kalau misalnya Kalau pakai pribadi itu. Oh iya, malah kalau pribadi itu kan nggak perlu izin host berarti ya itu ya bisa langsung record aja itu. Oh gitu. Iya, Iya. gimana? Nggak apa-apa, Bu Anggi. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya, karena emang kita kan jadwalnya hanya sampai jam 12 ya. Cuman ini nggak apa-apa, saya sampai jam 1 karena ini bentar lagi mau dipakai untuk pasca sarjana apa ya PJJ Mbak soalnya. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Baik, kalau gitu saya ini Pak, out sama teman-teman kita coba.
Iya, dari mahasiswa saja yang membuat Zoom Nggih. Meet atau Google Meet, silakan Mas Mujab sama Mas Rukyat ya. Oh, nggih, Nanti Pak. bisa dikirim linknya ke Bu dosen. Seperti itu. Oh, nggih, Pak. Oke. Baik, Punten, terima kasih punten ya Bu Bapak ya. Dea. Nggih, Geng, nggih. geng, geng. Baik, Nggih. saya izin langsung keluar ya Pak ya. Iya, Nanti boleh, boleh boleh. langsung di Iya, punten sangat ya Bu ya. Emang ya, jadwalnya soalnya. geng, geng. Makasih banyak Pak, ada dapetin. Sami-sami, Pak. Nah, Oke, tadi sampai di media tampil ya. sampai Oke, nggih, kalau ya tampil. media tampil yang teman-teman gunakan tadi itu catatannya yang pertama jangan memindahkan proposal ke dalam PowerPoint, tapi bikin poin-poin utama aja yang harus ditampilkan di dalam PowerPoint. Kemudian penggunaan icon atau tema dari PowerPoint-nya, jujur menurut Miss terlalu ramai dengan garis-garis titik-titik sehingga mempengaruhi ke audiens jadi jenuh. Sebenarnya untuk media tampil itu cari yang cerah, kemudian penggunaan icon-icon yang sesuai dengan topik proposal. Misalnya tadi berkaitan dengan peran guru, coba pakai icon-icon gambar-gambar guru gitu. Terus apalagi yang kedua tadi misalnya strategi pembelajaran membentuk akhlak siswa, coba dengan icon anak sekolah gitu. Jadi biar selaras gitu antara media tampil dengan topik yang dibahas. Oke, itu untuk sedikit komentar terkait media tampil dan ininya ya. Nggih. Cara presentasi, kita langsung ke substansi dari proposal teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa teman-teman, Pak Saiful dan Pak Rukiat, memilih topik penelitian itu? Apa dulu? Monggo Pak Rukyat dulu, Pak. Boleh. Saya memilih topik tersebut ya, karena itu saya itu miris Bu melihat siswa atau anak-anak itu melawan guru. Kemudian saya punya apa ya namanya tuh, punya bayangan bagaimana kalau meneliti pembelajaran kita taklim yang mana sebelumnya itu tujuan adanya pembelajaran kita taklim di MTS Nurul Huda itu untuk pembenahan akhlak. Cuma pembelajaran tersebut belum diteliti sehingga belum tahu berapa presentasinya Bu, pengaruh atau tidaknya tuh. Seperti itu Bu. Oke, Nggih. lanjut ke Pak Saiful, kenapa milih topik peran guru? Untuk saya pribadi, kenapa milih topik ini? eh, Salah satu alasan utama saya itu memang adanya apa namanya ketidaksesuaian Bu antara pendidikan agama dengan perilaku siswa yang ada di sekolah Bu. Seperti eh, kadang disuruh sholat zuhur berjamaah itu masih agak susah, disuruh tadarus bersama itu agak susah. Terus kedisiplinan siswa Bu, yang memang tidak konsisten. Salah satu contohnya aja Oke. sangat rendah sekali itu dengan kepedulian Mohon sosial. maaf, Pak Saiful, langsung saya potong ya. Jadi Iya Bu. maksud pertanyaan saya yang pertama, kenapa teman-teman memilih topik penelitian ini? Sebenarnya tujuannya adalah saya pengen lihat teman-teman dapat topik itu dengan cara bagaimana. Tadi kalau yang Pak Rukiat lihat karena dia ini ya lagi berangkat dari isu-isu yang lagi hangat gitu kan, Oke. isu-isu. Nah, kalau yang Pak Saiful itu berangkat dari mana? Kalau saya sendiri sih berangkat dari Jadi ap- milih untuk siswa sendiri Bu. Saya dari siswa sendiri yang mana peran guru kok guru PAI kok kayaknya masih sangat kurang berperan gitu berarti di. berangkat dari pengalaman. Misalnya pengalaman saya sebagai guru melihat siswa Oh, kok akhlaknya seperti ini. gitu. Jadi pemilihan topik penelitian itu teman-teman bisa berangkat dari pengalaman.
Misalnya saya pernah ngalamin atau teman saya pernah ngalamin, itu nggak masalah. Oke, kemudian yang kedua dari isu-isu yang lagi tren atau isu-isu yang lagi hangat. Oh, sekarang lagi heboh nih di berita, berarti kan ini lagi hangat isunya, gitu. Kemudian yang kedua misalnya berangkat dari ketertarikan saya. Saya sangat tertarik. Saya karena saya ini punya background misalnya saya tuh suka tertarik banget kalau ngelihat masalah konflik misalnya. Makanya saya pengen ngangkat itu. Itu juga boleh berangkat dari ketertarikan teman-teman. Kemudian yang keempat boleh berangkat misalnya dari hasil diskusi. Misalnya kemarin saya itu diskusi dengan dosen, saya diskusi dengan teman sejawat, saya diskusi atau saya ikut seminar, terus ada pembahasan tentang ini. Nah, karena ada itu saya tertarik buat mengangkat topik itu. Itu juga boleh. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu jawabannya boleh pilih salah satu tadi. Dan itu bukan milih cap cip cup ya, tapi milihnya harus disesuaikan dengan realita teman-teman. Ngangkat itu karena pengalaman atau ketertarikan atau hasil diskusi atau dari isu yang lagi tren. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, judul yang teman-teman pilih tadi Pak Rukiat adalah pengaruh Pembelajaran. bentar. Pengaruh pembelajaran kitab taklim muta'alim terhadap akhlak siswa kepada guru di MTS Nurul Huda Pangenan. Oke, judulnya sih kalau menurut saya sudah to the point, sudah langsung ininya langsung muncul tuh. Oh ini pasti kuantitatif. Gitu. Karena pengen melihat variabel X ke variabel Y. Cuman yang di sini yang menjadi catatan saya adalah di pembelajaran. Kata pembelajaran ini masih luas banget. Pembelajaran untuk dijadikan variabel operasionalnya Pak Rukiat itu nanti itu metodenya, metode pembelajaran atau materi pembelajaran. Materi. Kalau materi mungkin judulnya bisa aja langsung pengaruh materi pembelajaran kitab taklim Taklim. Gitu, langsung Ditambahin to the itu. point. Jadi metode itu nggak usah dibahas nanti. Oh, jadi materinya Bu yang nanti saya itu tuh. Jadi berarti kan ada biasanya satu materi ada capaiannya tuh. Materi itu usahakan materi yang dikhususkan untuk capaiannya itu adalah pengetahuan mahasiswa siswa tentang akhlak yang baik, kemudian capaian yang membentuk karakter atau keterampilan siswa yang menciptakan karakter yang baik, akhlak yang baik. Jadi bukan misalnya dalam satu semester itu ada berapa kali pertemuan, enggak, tapi dari boleh per topiknya kalau memang topik gitu. Kemudian untuk yang bentar. Saiful. Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter religius siswa di SMP Islam Gombong. Dalam membuat judul itu usahakan hindari penggunaan kata yang berulang. Di sini ada kata nilai-nilai. Dalam menanamkan nilai karakteristik religius. Oke, jadi dalam membuat judul itu dihindari menggunakan kata-kata yang berulang. Nah, ini udah to the point juga peran guru. Ingat peran guru ya. Berarti fokusnya ke peran guru. Oke, kemudian kalau yang Pak Rukiat fokusnya itu ada dua. Variabelnya kan ada dua. Yaitu materi pembelajaran dan akhlak. Akhlak, pembentukan akhlak. Ingat, ini yang harus teman-teman selalu ingat. Kalau Pak Saiful tadi peran guru, kalau Pak ini
Pak Rukyat tadi Pembelajaran kitab taklim dan karakter atau akhlak dan siswa kepada guru. karakter. Kenapa kok saya suruh teman-teman selalu ingat itu? Karena mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, bab 2, landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, termasuk sampai nanti di metode, kata kunci itu harus selalu muncul. Itu yang selalu harus digunakan. Oke, nanti pertanyaan saya itu beralur kok, mulai dari latar belakang sampai terakhir, supaya nanti teman-teman nggak bingung. Soalnya itu langsung jadi revisi teman-teman. Pertanyaan pertama terkait latar belakang, kan habis judul latar belakang. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman menemukan masalah penelitian? Cara menemukan masalah teman-teman itu gimana? Boleh Pak Rukiat, Pak ini, Punten, Pak Miss, ulang Saiful, lagi bagaimana bagaimana menemukan masalah Bapak-bapak menemukan masalah penelitian? penelitian. Cara menemukan masalah penelitiannya eh, Hmm, apa kami melalui kuesioner, kemudian dikasih apa namanya pertanyaan-pertanyaan di kelas 9 tersebut. Kemudian ada yakin itu metode atau untuk itu menemukan masalah? metode Bu. Metode Kan yang pertanyaan saya adalah bagaimana cara menemukan kamu masalah. menemukan masalah? Nggih, nggih. Kan kita bikin penelitian itu berangkat dari masalah kan? Ya. Masalahnya Pak Oh iya, Rukyat begini. tadi kan masalah tentang materi pembelajaran dan Betul. akhlak siswa. Oke. Kalau masalahnya Pak Saiful itu adalah masalah perannya guru. Oke, Bu. Oke, Miss, ya, Miss. Nah, Mohon maaf, Miss. cara Oke, nemuinnya gimana? oke, mohon maaf, Miss. Untuk menemukan masalahnya, ini kami peneliti itu melihat kelas 9 yang mana kelas 9 itu sudah mendapatkan materi dari kelas 7 sampai kelas 9, tapi kok akhlaknya ada beberapa siswa yang masih kurang untuk apa namanya dipraktekkan apa takzim terhadap guru. Oke, Jadi butuh oke. seperti itu, Bu. Ini, Miss. Oke, itu masih argumentatif kamu. Buktinya apa? Buktinya secara realita Bu belum ada dokumentasinya. Jadi kayak siswa tersebut tuh sebenarnya kan kalau di dalam taklim itu ketika ada guru lewatnya agak sopan. Nah, yang terjadi itu ada ya mayoritas sih laki-laki Bu itu apa ya lewat ketika ada guru ya lari-lari nggak jelas gitu Bu. Belum tertanam akhlaknya. Jadi itu ada problem masalahnya. Itu masih argumen kamu. Buktinya yang saya tanyakan, bukti. Maksudnya Bukti bukti itu itu berarti foto dah atau gimana, yang Miss? bisa saya tahu itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Nah, itu kan masih argumen kamu gitu. siap. Buktinya Jadi apa? nanti butuh dokumennya Bu ya, foto atau gimana Bu? Itu iya bisa. Nah, Jadi mohon maaf Pak oke, Saiful belum menjawab, langsung saya Nggih, ini aja ya arahkan nggih, gitu. Pak. oke. Jadi pertanyaan saya yang bagaimana teman-teman menemukan masalah sebenarnya itu adalah untuk teman-teman bagaimana menampilkan latar belakang. Jadi latar belakang itu harus menampilkan masalah penelitian teman-teman. Berarti nanti Pak Saiful cari tuh masalah tentang guru-guru yang tidak menjalankan perannya. Bukan ngomongin siswa ya, kan tadi fokusnya adalah peran guru. Nggih. Jadi cari masalahnya itu masalah guru yang tidak menjalankan tugas sesuai fungsinya atau tidak sesuai perannya, bukan siswa. Kalau di latar belakang yang di proposal yang dikirimkan itu malah masalah siswa, bukan masalah guru. Padahal fokusnya adalah guru.
ya kan? Kemudian kalau yang Pak Rukia tadi kan ada dua ya, Oke. strategi pembelajaran dan akhlak siswa. Yang muncul masih masalah akhlak siswa. Padahal di sini variabel independennya itu adalah materi Pembelajaran kitab taklim. pembelajaran. Hmm. Harusnya itu muncul di latar belakang Oke. masalah pembelajaran tadi. Nah, ketika sudah menyampaikan masalah, kan tadi saya tanyakan buktinya apa? Buktinya adalah kalau yang parukiat kan ada evaluasi materi biasanya, ya kan? Nah, itu boleh berangkat dari evaluasi materi itu. Evaluasi eh, perkuliahan mata pelajaran itu tadi. Itu boleh. Jadi berdasarkan dari evaluasi pembelajaran siswa di mata pelajaran kitab taklim 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 rata-rata siswanya itu berapa. Oke. Kemudian yang kedua tadi kan akhlak. Jadi buktinya apa? Buktinya adalah berdasarkan observasi atau berdasarkan pengamatan saya itu ditemukan siswa banyak yang melakukan kegiatan apa, tindakan apa. Dan untuk bukti selanjutnya kan ada biasanya kasus-kasus masuk ke BK kan. Oke. Nah, bisa minta data ke guru BK. Ada berapa kasus siswa yang berkaitan dengan akhlak, Akhlak. permasalahan akhlak. Hmm. Gitu. Oke, dan itu harus muncul di latar belakang. Jadi masalahnya apa, kemudian buktinya itu harus muncul di latar belakang. Kalau yang saya lihat di proposal teman-teman itu rata-rata masih teoritis dan imajinatif. Belum ada realita masalah real, nyata di lapangan, teman-teman. Gitu. Oke, kemudian kan ini bagus nih, ada kuanti dan kuali. Kalau Pak Saiful tadi kan kuali, jadi penggambaran masalahnya itu harus berangkat dari masalah yang general dulu, masalah tingkat nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh mana Kementerian Aparatur Sipil misalnya atau Kementerian Agama bagian SDM ternyata banyak sekali ditemukan guru-guru yang gimana gitu. Kemudian baru mengerucut ke lokasi penelitian Pak Saiful. Oke, nah ini terbalik dengan si parukiat. Kalau parukiat kuanti itu berangkat dari yang di lokasi dulu. Jadi berdasarkan masalah akhlak temuan banyak siswa yang tidak menghormati gurunya tadi dengan buktinya apa. Nah, ternyata ini terjadi secara general di daerah-daerah lain dan kan menjadi isu nasional. Nasional. Ya. Gitu. Jadi itu ya, kalau Pak Saiful itu berangkat dari general ke khusus, kalau Pak Rukiat dari khusus ke general. Oke, gara-gara metodenya berbeda. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum pertanyaan berikutnya tadi sedikit ke ini ya, identifikasi masalah. Tadi identifikasi masalah ada yang dalam bentuk pertanyaan, mohon diganti itu. Identifikasi masalah itu harus dibuat dalam bentuk pernyataan masalah. Pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Pernyataan masalah sesuai dengan yang ada di lapangan. Misalnya tadi Pak Saiful berarti masalahnya adalah banyak guru yang misalnya tidak mengajar atau tidak masuk mengajar, tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, itu dalam bentuk pernyataan sesuai dengan masalah itu di lapangan. Oke. Kemudian kalau yang parukiat itu juga
dalam bentuk pernyataan ya, jangan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan tuh. Oke, Namanya siap. identifikasi masalah itu adalah pernyataan masalah. Pernyataan masalahnya itu bukan pernyataan masalah general, tapi masalah yang ada di lokasi penelitian. Penelitian. Oke. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah itu langsung aja spesifik ke fokusnya. Fokus penelitiannya adalah pengen melihat peran guru dalam meningkatkan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai karakter religius. Kalau Pak Rukiat pengen berfokus pada satu Asli. materi pembelajaran dari kitab tadi, terus temanya yang mana misalnya, kemudian ke karakter akhlak ya. Akhlak itu juga sebenarnya general, akhlak yang di penelitiannya Pak Rukiat itu yang mana. Jadi itu langsung dijelaskan di pembatasan Mas, masalah. pembatasan. Oke. Kemudian ke rumusan masalah. Hati-hati teman-teman dalam membuat rumusan masalah. Pak Rukiat ini ada gak? Hadir, Miss. Oke. Untuk rumusan masalah itu kalau teman-teman penelitiannya metode, maka pertanyaan harus dimulai dari kata bagaimana, mengapa. Udah cuman itu. Jadi nggak boleh ada apakah, siapa, kapan, nggak boleh. Paham ya? Kalau kuali. Jadi Pak Saiful kalau pertanyaan di rumusan masalahnya menggunakan kata tanya apa, ganti. Ya, Bu. Berarti hanya menggunakan Oke. bagaimana dan apa ya, Bu? Atau mengapa. Oke. Kalau ngomongin mengapa berarti ngomongin faktor-faktor. Oke, Oke, Bu. kemudian untuk Pak Rukiat, kalau Oke. kuantitatif, maka rumusan masalahnya harus dimulai dari kata apakah atau apa. Siap, Miss. Oke, tapi kalau misalnya pakai bagaimana gimana? Kalau mau pakai bagaimana, kalau misalnya kata setelah bagaimana ada yang menunjukkan pengukuran, itu boleh. Misalnya bagaimana tingkat pemahaman siswa misalnya. Itu kan tingkat berarti kan harus diukur, berarti boleh pakai kata bagaimana. Siap, Miss. Oke. Tapi karena ini tadi kan pengen lihat uji korelasi ya, pakai aja apa pengaruh X terhadap Y. Oke, masih di rumusan masalah. Teman-teman, kalau terlalu sulit untuk membuat rumusan masalah, itu nggak usah langsung dijabarkan semua, nggak apa-apa. Teman-teman bikin satu pertanyaan berdasarkan judul aja, supaya gampang. Misalnya tadi Pak Saiful judulnya adalah peran guru seterusnya. Langsung aja rumusan masalahnya adalah bagaimana peran guru seterusnya. Jadi kata bagaimana tambah judul. Udah selesai rumusan masalah. Gitu. Daripada di pointer-pointer sampai 4-3 rumusan masalah tapi tidak berkesinambungan, bikin bermasalah di metode, mending bikin satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan aja itu nanti untuk ngejawabnya itu A sampai Z. Misalnya bagaimana peran guru, otomatis nanti jawabnya adalah mulai dari peran-peran guru itu dideskripsiin apa aja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru, dampak dari peran guru. Ya kan? Padahal cuma satu pertanyaan tapi udah 3 poin. Gitu loh. Kemudian yang Pak Rukiat juga. Cukup satu pertanyaan nggak masalah. Jadi apa pengaruh nanti itu di pembahasan kamu harus ngukur dulu tingkat Muhammad. pemahaman materi. Oke. Kemudian yang kedua tingkat akhlak. Kemudian baru pembahasan ketiga pengaruh pemahaman terhadap akhlak. Jadi nanti tolong direvisi aja. Pakai satu rumusan masalah. Buat mengantisipasi teman-teman nanti malah jatuh di situ. Kemudian untuk tujuan penelitian, sebenarnya ini jadi pertanyaan ya.
eh ap- bentar. Apa kontribusi penelitian teman-teman? Bukan. Apakah menurut teman-teman penelitian teman-teman itu penting dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan apakah penting atau tidak itu dilihat dari tujuan. Nah, cara bikin tujuannya gimana? Sama kayak tadi, kalau rumusan masalah, kata tanya ditambah judul. Kalau tujuan itu kata untuk ditambah judul. Cuman harus hati-hati. Kalau di tujuan, kan teman-teman udah level S1. S1 atau S2 ya? S1 Bu, Mau S, baru mau S1 Bu, baru baru mau mau. S1 Miss. Jadi minimal bukan lagi di eksploratif. Eksploratif itu penelitian tingkat SMA. Tingkat S1 itu minimal sudah di deskriptif. Jadi kalau Pak Saiful untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan tambah judul. Jadi nanti redaksi tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan peran guru seterusnya. Kemudian kalau untuk Pak Rukiat, Oke. ini tadi kan mau ngelihat ke pengaruh ya, Oke. sejauh mana pengaruhnya, Untuk atau cuma pengen membuktikan aja, membuktikan ada pengaruh atau tidak. mengetahui Jadi, berapa persen pengaruhnya, Miss. oh berarti sejauh mana pengaruhnya ya? Oke. Oh, berarti uji regresi. Berarti Oke. harus dibuktikan dulu ada pengaruh atau tidak, baru diuji sejauh mana pengaruh tersebut. Oke. Oke, berarti tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh. Seterusnya, berarti untuk menganalisis tambah judul. Pengaruh pembelajaran PAI terhadap kok PAI. Kitab Taklim Ta'lim terhadap akhlak siswa kepada guru. Ya. Itu paling gampangnya itu adalah jangan pernah lepas dari judul. Yap. Kalau mau gampangnya. Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya ada pertanyaan, apakah teman-teman yakin bahwa riset teman-teman itu bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah di lokasi penelitian? Yakin nggak teman-teman nanti hasil skripsinya itu bermanfaat? Insya Allah, Bu. Nah, untuk membuktikannya itu munculkan di manfaat penelitian. Manfaat. Oke, manfaat penelitian itu minimal ada dua. Pertama, manfaat teoritis. Kalau manfaat teoritis itu ditujukan minimal ke PJJPAI. Berarti untuk menambah ilmu pengetahuan atau mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Oke. Mohon maaf Bu dosen sebelumnya. Jadi, Mohon maaf Bu dosen. Barangkali ini nanti apa waktu? terputus. Iya, tinggal 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Nanti pokoknya minta link-link lagi aja terus. Oke Bu, siap Bu. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau untuk di manfaat teoritis, kata kunci adalah pengetahuan, wawasan, tambah kajian. Kajiannya tadi kalau Pak Saiful peran guru, kalau Pak ini adalah strategi pembelajaran. Atau langsung aja. Atau misalnya ini berkaitan dengan mata kuliah apa? Kan pernah ada mata kuliah kan di PJJ. Yeah. Nah, ngomongin soal peran guru itu masuk ke mata kuliah apa?
Strategi pembelajaran itu masuk ke mata kuliah apa? Nah, itu nanti boleh aja disebutkan di manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam kajian strategi atau pengembangan materi pembelajaran di PJJ/PAI yang berkaitan tentang apa. Oke, kemudian kontribusi yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis tadi kan Pak Saiful fokusnya adalah masalah guru. Iya, Bu. Berarti harus muncul manfaat untuk guru, baru untuk kepala sekolah, baru peneliti lainnya. Siswa masuk nggak? Coba lihat. Ada, Untuk siswa belum masuk, Bu. Baru bagi guru PAI, ya kan fokus. bagi sekolah, sama bagi peneliti selanjutnya. Untuk manfaat Jadi praktisnya. siswa kan boleh kan? Siswa-siswa kamu nanti boleh kan baca skripsi kamu? Boleh, boleh, Bu. Nah, kalau boleh, nanti manfaat yang dia dapatkan apa dari penelitian kamu? Sama, untuk Pak Rukiat, manfaat praktisnya berarti ke guru dulu. Ya. Kan tadi sasarannya adalah yang ngajar mata pelajaran kitab itu tadi kan guru. Ya. Berarti untuk guru dulu, baru sekolah, siswa, baru peneliti lain. Guru, sekolah, siswa. Sekolah ini yang dimaksud bukan guru ya. Kalau sekolah berarti kepala sekolah. Atau misalnya BK dan lain sebagainya. Oke, itu untuk bab 1. Bab 2. Untuk bab 2 ini karena beda juga ya, harusnya ininya juga beda. Landasan teoritis. Landasan teoritis yang punyanya Pak Saiful, tadi kan peran guru. Jadi cukup aja peran guru PAI. Jadi mulai dari definisi peran, definisi guru, terus peran-peran guru, tugas-tugas guru apa aja, faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru, terus dampak dari peran guru. Udah itu aja. Kalau yang Pak Rukiat itu dari konsep variabel. Kan tadi ada 2 variabelnya, yaitu Yaitu pembelajaran kitab, strategi ya, pembelajaran kitab taklim. materi. Oke, Berarti ya. yang dibahas itu bukan kitab taklimnya, bukan. Pembelajaran kitab taklim. Ya, yang dibahas kitab taklimnya, Bu. Oh, bukan. Yang dibahas itu nanti adalah Oke. materi pembelajarannya. Jadi materi pembelajaran itu apa? Oke. Tujuan dari materi pembelajaran itu apa? Targetnya apa aja? Gitu loh. Oke. Kalau kitab taklim itu adalah objeknya. Objeknya. Terus variabel yang kedua adalah Akhlak akhlak siswa. Jadi definisi akhlak itu yang mana, jenis-jenis akhlak itu yang gimana, cara membentuk akhlak itu yang gimana, dampak dari akhlak itu gimana. Oke, jadi itu di landasan teoritis itu yang dimunculkan, bukan langsung statement hasil. Kalau di naskah itu langsung statement hasil. Jadi konsep, harusnya landasan teoritis itu adalah konsep, penjelasan konsep operasional atau variabel operasional kalau di Pak Rukiat. Dan satu lagi, yang catatan penting, harus merujuk dari buku. Landasan teori itu harus pakai referensi buku, wajib, tidak boleh yang lain. Oke. Oke, Bu. Nah, di bab 2 ada satu lagi, riset terdahulu. Nah, riset terdahulu ini, teman-teman, cara penjabarannya ada standar formatnya. Nama, tahun, judul, metode, hasil. Ada 5 komponen. Itu harus dituliskan.
Oke. Dan yang paling penting di riset terdahulu itu adalah persamaan dan perbedaan antara riset terdahulu dengan riset teman-teman. Supaya muncul gap-nya atau novelty-nya, pembaharuannya. Jadi biar riset teman-teman itu nggak diklaim duplikat. Jadi misalnya penelitian si A tahun kapan, dengan judul apa, metode apa, dengan hasil apa. Persamaan penelitian saya dengan dia adalah apa, kemudian perbedaannya adalah apa. Oke, kemudian yang kedua, riset yang kedua, penelitian saya dengan si B, samanya apa, bedanya apa. Riset terdahulu minimal, kalau yang kualitatif harusnya 5 untuk satu variabel. Ya. Tadi kan kata kuncinya 1, berarti 5, cari 5 riset terdahulu. Kalau Pak Rukiat, ini kan ada 2, Ya. minimal per satu variabel itu 3, berarti 6. Cari 6 riset terdahulu yang berkaitan tentang tadi materi pembelajaran. Kemudian cari riset terdahulu tentang akhlak siswa. Oke, kalau untuk riset terdahulu ini lagi juga perlu dicatat teman-teman, jangan pakai skripsi. Karena skripsi itu adalah penelitian pemula. Minimal ada di tesis atau disertasi, atau cari artikel jurnal penelitian. Kalau tadi landasan teori pakai buku, kalau ini pakai artikel jurnal. Itu lebih bagus. Oke ya, mau ditampilkan dalam bentuk tabel boleh, mau dalam bentuk narasi juga boleh. Bebas. Yang penting riset terdahulu 5 komponen harus disebutin, kemudian tambahkan persamaan dan perbedaan untuk masing-masing riset terdahulu. Dahulu. Oke. Lanjut ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah alur berpikir teman-teman dalam penelitian. Nah, bikin bagan, gambar bagan, itu harus berangkat dari masalah. Tadi masalahnya apa? Guru yang misalnya tidak menjalankan tugasnya. Kalau Pak Rukiat berangkat dari akhlak siswa. Oh enggak, kalau yang Pak Rukiat itu langsung aja variabel X sama Y sejajar. X terus panah ke Y, kemudian di bawahnya X itu yang indikator-indikatornya nanti apa parameternya, kemudian yang Y itu parameternya apa aja. Udah gitu aja. Sejajar ya, Miss. Jadi X, ya sejajar X ke kanan Y, variabel Y. Kalau yang Pak Saiful. siapa Saiful itu Iya, berangkat Bu. dari masalah, di atas masalahnya terus turun ke peran-peran guru, jenis-jenis peran guru itu ada berapa, kemudian turun lagi faktor-faktor yang mempengaruhi tugas guru, kemudian yang berikutnya adalah dampak dari peran guru. Pak Rukiatnya mana ya? Ini Pak Rukiat. Tadi udah saya WA, ini udah saya kirimin linknya juga. Sambil nunggu ya, saya fokus ke Pak Saiful tadi aja dulu. Oke, Bu. Tadi berangkat dari masalah guru, terus jenis-jenis peran guru atau tugas guru, kemudian faktor, kemudian dampak. Dampaknya dikorelasiin dengan karakter religius siswa. Betul. Jadi berangkat dari masalah sampai ke yang diinginkan, solusi. Gitu. Kalau yang Pak Rukiat itu baru variabel X dengan variabel Y. Itu aja. Oke, cuman yang membedakan lagi untuk Pak Rukiat ada yang namanya hipotesis. Jadi setelah kerangka berpikir ada pointer hipotesis. Hipotesisnya apa? Bikin hipotesis statistik. H plus berarti bikin hipotesis positif. Berarti apa? Materi pembelajaran kita
Taklim mutalim Ta'lim. berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Itu hipotesis positifnya. Ya, Hipotesis nihilnya berarti eh, materi materi pembelajaran pembelajaran kita tidak taklim tidak tidak berpengaruh. Jadi harus dituliskan hipotesisnya. Siap, Mas. Insyaallah. Udah selesai di bab 2. Gampang kan? Bab 3 kita mulai. Bab 3 metode dan jenis. Oke, metode teman-teman harus sesuaikan dengan rumusan masalah. Tadi kalau diawali dengan kata bagaimana, berarti metode yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah kualitatif. Tapi kalau diawali dengan kata apa, berarti pakai kuantitatif. Kalau di proposal teman-teman itu kan bervariasi, berarti metode yang tepat apa? Mix metodologi. Gitu. Cuman nanti butuh waktu 1 tahun tuh paling cepat mix metodologi. Itu pun tiap hari bimbingan. Oke. Lanjut ke jenis. Jenis penelitiannya. Kan tadi metode, sekarang jenisnya. Kalau jenis disesuaikan dengan tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan, caranya pakai jenis penelitian. Ya. Oke, Pak Saiful tadi apa tujuan penelitiannya? Tujuan Tujuan penelitian. tujuan penelitiannya saya buka dulu, Bu. Untuk mendeskripsikan. Ya, untuk mendeskripsikan itu, Bu. Untuk mendeskripsikan Jangan kan untuk guru. mengetahui. Kalau mengetahui itu anak SMA. Jadi redaksi untuk mengetahui itu adalah redaksi anak SMA. S1 itu untuk menggambarkan. Jadi untuk bisa menggambarkan harus dicari tahu dulu. Oke, jadi kalau untuk mendeskripsikan, kalau bersumber dari bukunya Sugiono berarti jenis penelitian deskriptif. Tapi kalau pakai Creswell, kamu pakainya studi kasus. Kamu kan neliti cuman kasusnya di lokus kamu tok kan? Masalah yang terjadi di lokasi penelitian kamu belum tentu sama dengan di lokasi lain. Berarti itu penelitian studi kasus. Tapi kalau penelitian kamu terjadi di lokasi kamu, tapi juga terjadi sama persis di lokasi lain, secara umum berarti fenomenologi. Tapi kalau dari MIS, nangkapnya adalah studi kasus. Jadi jenis penelitiannya adalah studi kasus. Studi kasus adalah cari definisinya. Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk mempelajari masalah penelitian. Sebutin masalahnya apa. Gitu. Jadi cara penyajiannya di proposal, sebutin, jelasin, terus operasionalin. Misalnya tadi gini, metode ya. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Terus sebutin. Metode kualitatif menurut Sugiono adalah, cari definisinya, berarti jelasin. Kemudian operasional. Penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ada terjadi di lapangan secara real. Yaitu berkaitan tentang peran guru, bagaimana peran guru yang dilakukan di lokasi penelitian. Iya. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut ke berikutnya. Sebenarnya ini pertanyaan urgen. Cara mendapatkan informan. Cara menentukan informan atau responden. Kalau kualitatif itu informan, kalau yang parukiat itu responden. Responden. Ini beda loh.
Kalau yang Pak Saiful, nanti harus ada lokasi, lokasi dan waktu penelitian kalau nggak salah ya. Lokasinya di mana? Artinya Di di SMP Islam Gombong. SMP Islam Combong. Oke, itu baru disebutin. Nah, Alasannya milih di SMA itu apa? Di SMP itu apa? Di SMP Islam Combong. Kenapa milih di SMP itu? Kenapa nggak pilih SMP Negeri 1? karena memang yang sering bersinggungan dan yang saya sering mengetahui secara langsung itu di SMP Islam Gombong, Bu. Nggak boleh menjawab secara subjektif, nggak boleh. Karena saya guru di situ, karena saya melihat itu nggak boleh. Harus diberikan alasan akademis. Berarti dikorelasiin dengan masalah. Karena di SMP Islam Combong terdapat misalnya merupakan sekolah Islamik satu-satunya di kabupaten apa misalnya. Jadi cari keunikan yang membedakan sekolah kamu dengan sekolah lain. Tapi dikorelasiin juga, dihubungkan juga dengan masalah penelitian. Misalnya SMP Islam Gombong itu adalah salah satu SMP swasta yang satu-satunya ada di daerah Gombong, di mana sekolah ini adalah sekolah basis Islam yang harusnya karakter siswa itu lebih religius dibandingkan sekolah lain. Paham ya? Oke, oke, Bu. Oke, jawabannya udah langsung saya ini kan. Kalau Pak Rukiat, Nggih, bukan Miss. ngomongin lokasi, tapi ngomongin populasi. Populasi. Populasinya siapa? Populasinya seluruh siswa-siswi MTS Nurul Huda Panganan. Kalau seluruh siswa berarti nanti respondennya harus ada dari kelas 7, 8, 9. Kami rencananya nih tuh Bu, Miss, apa ke Tapi sampelnya kelas populasi 9. sama sampel itu ada beda-beda ini ya. Teknik untuk sampel nanti beda lagi. Oh, nggih. Populasinya dulu difokuskan. Kalau kamu mau meneliti kelas 3, ya udah langsung sebutin. Populasinya adalah siswa kelas 3. Ya. Kelas 9 ya. Nggih, kelas 9. Langsung sebutin itu. Oke, ada berapa jumlah siswa kelas 9? Ada 2 rombel, jumlahnya 65. Oke, 65. Ya. 2 kelas ya? Ya, 32 sama 33. Oke, berarti 2 kelas itu harus semuanya nanti jadi populasi. Jadi populasi, belum tentu sampel. Oke. Oke, nanti redaksinya adalah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kelas. siswa kelas 9 di lokasi penelitian kamu. Oke. Kemudian sampelnya, sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik apa? Ya. Boleh dengan teknik probability atau non-probability. Tapi ini kan homogen ya, siswanya homogen. Oke. Berarti pakai yang probability sampling. Probability sampling itu ada Sampling, ya. 4 jenis. Ada 4 jenis. Jadi mau pakai yang mana? Stratified pasti tereliminasi karena nggak ada kelas-kelas. Kan satu kelas saja. Ya. Kelas 9. Walaupun dibagi A dengan B. Oke. Berarti yang memungkinkan cluster, sistematik, atau random. Nanti mau pakai yang mana? Pakai random aja, Bu. Miss. Random. Kalau random kan kamu udah punya data daftar siswa kan? Oke. Miss. Nah, Sudah itu punya. di lot. Ya, itu di lot. Yang naik itulah yang jadi responden. Atau kalau misalnya 60 siswa itu kan dikit ya, Ya. under 100. Ya, di bawah Boleh 100. aja sampel adalah keseluruhan populasi. Sih. Jadi semua siswa dijadikan sampel. Biar nggak usah nyebutin teknik, takutnya nanti kamu ditanya teknik sistematik atau klaster, kenapa milih random nggak bisa jawab gitu. Ya, siap, Miss.
Antisipasinya adalah itu aja tadi. Karena cuma 61 kan, Oke, jadi 63, keseluruhan ya. Oke. jadi langsung aja. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Keseluruhan yang menjadi populasi. populasi, yaitu sejumlah 63. Hal ini dikarenakan jumlah populasi hanya sedikit dan berdasarkan tenaga, waktu, dan biaya yang saya miliki, saya yakin mampu melakukan. Oke, Siap, Miss. berarti teknik penentuan jumlah sampel nggak perlu Dilakukan. Ya. perlu, kan semua populasi jadi sampel, jadi nggak pakai teknik penentuan jumlah sampel. Tapi kalau kamu tadi nyebutin random sampling, berarti harus ada teknik penentuan jumlah sampel. Gitu. Oke, lanjut ke Pak Saiful. Pak Saiful, cara nentuin informannya gimana? Informannya kalau menentuinya berarti Cara milih? nanti dipilih tiap kelas, Bu. Rencana dipilih Nggak nanti. boleh, nggak bisa gitu. Informan kamu itu ada tekniknya, cara nentuin informan, yaitu dengan teknik purposive. Artinya menentukan kriteria-kriterianya. Kriterianya apa untuk orang bisa diwawancarai? Kan tadi kamu masalahnya guru. Berarti informan primer kamu, informan utama kamu adalah guru PAI. Guru PAI ada berapa di sekolah kamu? Ada 3, Bu. Nah, itu nanti 3 guru PAI. Lanjut, yang berikutnya. Siapa lagi? Siswa, Bu. Pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah dulu. Pimpinan sekolah ada berapa pimpinan? 1, Bu. Kepala sekolah. Kepala sekolah aja? Yayasan? Iya. Untuk Yayasan ada? yayasan ada, Bu. Boleh ngambil kepala sekolah yayasan, berarti udah 2. Kemudian yang berikutnya siswa. Siswa berapa orang? Siswa untuk kelas 1 sampai 3 ada. Berarti harus ada perwakilan dari kelas 1, 2, 3. Berarti udah 3. Tapi kan ada karakter di sini kan nilai-nilai religius. Berarti paling nggak ada perbandingan 1 laki, 1 perempuan. Berarti udah 6 dari siswa. Berarti 2-2 untuk setiap level kelas. Udah, lanjut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya Pak Saiful tadi dengan apa? Teknik pengumpulan datanya dengan apa namanya? Aku nggak hafal soalnya. Dengan kuesioner dan makanya saya bilang bukan dengan presentasi. iya. Kalau saya pakai kuesioner, Miss. Oke. Dan Kok observasi. kuesioner? Kuesioner itu instrumen. Oh iya. Yang ditanyakan adalah teknik. Teknik pengumpulan data. Kuesioner itu instrumen. Teknik pengumpulan datanya dengan angket. Angket. Pak Rukiat dengan angket. Kemudian Angket, instrumennya atau alatnya. Alatnya adalah dengan angket sama kuesioner itu beda, Tamis? Beda. Angket itu teknik ngumpulin data, kalau kuesioner itu alat untuk ngumpulin data. Siap, Miss. Misalnya kalau nih, saya berarti pakai angket, Bu. Angket, nanti penjelasannya pakai kuesionernya, kuesioner kamu kuesioner fisik atau pakai Google Form? Insya Allah pakai fisik, Miss. Oh, pakai fisik. Nah, itu juga harus disebutin tuh di proposal. Ditampilin berarti. Kalau misalnya bukan dituliskan juga di proposal bahwa kuesioner kamu itu adalah kuesioner fisik.
Nggih, tidak Miss. memanfaatkan Google Form. Soalnya kan tren sekarang adalah pakai Give up. Google Form, Ya. gitu. Oke, masih lanjut lagi Pak Rukyat dulu. Maaf ya Pak Saiful, lanjut dulu ke Pak Rukyat. Nggih, Bu. Terkait instrumen, dijelasin juga pertanyaannya itu jenisnya apa? Jenis pertanyaan di kuesionernya nanti. Jenis pertanyaan itu terkait dengan materi. Bukan ininya, bukan kisi-kisi instrumen. Nah, Jenis pertanyaan tertutup, terbuka, atau semi tertutup. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya udah kamu bikin tuh. Jadi ya. siswa tinggal jawab, pilih salah satu. Tapi kalau terbuka, pertanyaannya itu adalah esai. Nanti siswa bebas mau jawab bagaimanapun. Nah, Hmm. karena angket, jadi harusnya tertutup. Tertutup, nggih, Miss. Kalau misalnya mau lebih mendalami lagi, nanti boleh pakai semi tertutup. Jadi pertanyaan tertutup dulu, baru ajukan pertanyaan esai. Oke, setelah pakai angket, apalagi teknik pengumpulan datanya, Observasi, Miss. observasi, jenisnya yang mana? Observasi itu kan masih banyak jenis-jenisnya. Observasi langsung, tidak langsung, observasi Langsung. partisipan, non-partisipan. Oke, observasi langsung berarti langsung melihat, Mengamati di lapangan. di lapangan. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah, Miss. Saya Tidak pengumpulan datanya mempelajari dokumen sekolah? tidak, Miss. Kamu dapat data nanti dari mana tuh, data populasi? Oh, dari sekolah. Berarti studi dokumen. Kamu nanti harus Ya, cari dokumen-dokumen kan untuk ya, dapatkan ya. data siswa gitu. Berarti yang ketiga adalah studi Studi dokumen. dokumen. Jelasin nanti dokumen apa aja. Ya. Berarti profil sekolah, kemudian daftar siswa. Oke, saya lanjut ke Pak Saiful. Pak Saiful, tanya pengumpulan datanya adalah in-depth Observasi. interview. Langsung ke teknik pengumpulan data utama. Yang utama dulu, yang primer dulu. Yaitu wawancara. Wawancara, Bu. Wawancaranya kan itu banyak jenisnya. Nah, jenisnya yang mana? Wawancara in-depth interview atau Interview. wawancara Mendalam. mendalam. In-depth. In-depth itu mendalam, berarti wawancaranya itu mendalam. Oke. Nggih. Instrumennya apa? Instrumennya fisik, Bu. Apa namanya? Kalau Pak Rupiah tadi itu kan instrumennya kuesioner. Kalau kamu apa Ah, namanya? instrumen Pedoman pedoman wawancara. Jadi nanti ada daftar pertanyaan karena in-depth interview yang ditanyakan nggak cuma dari daftar itu tapi berkembang. Misalnya siapa nama kamu itu pertanyaannya. Tapi kan in-depth berarti nanti di lapangan itu berkembang. Siapa nama kamu? Nama panjang kamu siapa? Nama Islami kamu siapa? Nama artis kamu siapa? Nama panggilan kamu siapa? Padahal di pedoman cuma satu nama tok gitu loh. Gitu. Itu namanya in-depth interview. Tapi kalau wawancara terstruktur, kalau terstruktur itu kalau pedomannya cuma bilang nama lengkap ya udah yang ditanyain cuma nama lengkap, nggak boleh berkembang dengan pertanyaan yang lain. Nah, karena kamu studi kasus harus pakai in-depth interview. Ada pedoman tapi pertanyaannya harus berkembang sesuai di Di lapangan. lapangan. Jadi pertanyaan untuk ke informan 1, informan 2, informan seterusnya itu bisa aja berbeda-beda. Gitu loh. Beda dengan Pak Rukyat. Pak Rukyat plek-ketiplek dari 1 sampai 63 itu harus sama. Gitu. Oke, teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi langsung. Langsung. Iya, Bu. Observasi langsung, Bu. Oke, ngamati langsung ke sekolah. Ke lokasi penelitian. Terus yang ketiga, Studi dokumen, Bu. studi dokumen atau dokumentasi.
dokumentasi, lebihnya ke dokumentasi sih Bu. Lebih itunya. Tuh, Ini tadi salah sebutnya studi dokumen. tulisannya ini Bu ya. Kalau dokumentasi itu kamu motret, hasil potretannya itu jadi data. Kalau studi dokumen, ada naskah, ada video, itu yang kamu jadikan data. Nah, kamu yang mana? Dokumentasi Studi Bu. dokumen atau dokumentasi? Oke, Dokumentasi. dokumentasi. Boleh. Lanjut ke teknik analisis data. Analisis data kalau Pak Saiful pakai teknik interaktif Mills dan Habermas. Udah, kualitatif itu minimal itu. Teknik interaktif Mills dan Habermas. Nanti cari tuh penjelasannya. Kalau yang Pak Rukiat, teknik analisis datanya dengan gimana? Uji Berarti normalitas, dengan statistika uji bivariat. statis. Dengan statistika uji bivariat. Bivariat Yang itu yang mana? Yaitu dengan rumus regresi. Tapi sebelum rumus regresi pasti cari dulu rumus penyebaran pusat, pemusatan, dan rumus penyebaran. Jadi rumus mean, median, modus, standar deviasi, range, itu dilakukan dulu. Baru masuk ke uji korelasi, baru uji regresi. Kan korelasi dulu, dibuktikan dulu ada pengaruh atau tidak. Nanti dari uji korelasi baru diuji regresi, sejauh mana tuh pengaruhnya. Jadi panjang. Iya. Lanjut ke berikutnya. Nah, kalau yang Pak Rukiat tambah uji hipotesis untuk mendapatkan ini ya, uji Iya. hipotesisnya dengan uji T. Lanjut ke validasi data. Kalau Pak Saiful uji data, validasi data, keabsahan data ya, beda. Iya. Pak Saiful redaksinya adalah untuk uji keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi ada 3, metode, sumber, waktu. Minimal 2 yang dipakai. Jadi sebutin triangulasi sumber dan metode. Atau triangulasi sumber dan waktu. Jadi pilih 2 dari 3 jenis itu. Sama, sebutin, jelasin, kemudian operasionalin. Udah, itu aja untuk Pak Saiful. Lanjut ke Pak Rukiat. Ya. Kalau Pak Rukiat itu bukan uji keabsahan, tapi uji validitas dan reabilitas. Nah, cara uji validitas dan reabilitasnya gimana? Yaitu tadi pakai rumus uji validitas dan rumus uji reabilitas. Jadi, instrumen sebelum disebar ke siswa itu harus dihitung dulu validitas dan reabilitasnya. Kalau tidak memenuhi, revisi dulu instrumennya. Paham ya? Oke, yang berikutnya, timeline penelitian. Rencana penelitiannya berapa bulan? Kalau kualitatif, yang paling cepat itu 3. 2 itu udah bisa. Tapi idealnya itu 3 bulan. Idealnya 3 bulan. Jadi jangan nyebutin dari bulan Februari seterusnya, enggak. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kan kita nggak tahu nanti ACC proposal kamu bulan berapa. Kalau ACC-nya Mei, berarti bulan 1 dimulai dari bulan Mei. Gitu. Tapi jangan lama-lama. Iya, Bu. Kalau bisa mah besok udah selesai revisinya. Mohon doanya, Bu. Kalau Pak Rukiat, itu kalau kuanti itu lebih cepat. 2 bulan itu udah bisa.
gitu. 1 bulan untuk ngumpulin data dan tetek bengeknya, perizinan, ngumpulin data, ngolah data, 1 bulan bisa. Terus nanti nyusun skripsinya itu 1 bulan, itu bisa. Nah, beda dengan Pak Saiful, paling cepat itu 3 bulan. 1 bulan untuk persuratan, instrumen, kemudian ngumpulin data. Soalnya kalau yang Pak Saiful kan wawancaranya satu-satu gitu loh. Oke, Bu. Jadi butuh waktu lebih lama. Nah, kalau yang Pak Rukyat walaupun banyak dia langsung pakai kuesioner sebar tok gitu. Gitu langsung sekali turun ke lapangan langsung kayak jaring ikan. Kalau yang Pak Rukyat itu kayak pakai jaring. Kalau yang Oke. Pak Saiful itu pakai pancing Pancing. satu-satu. Oke. Makanya lama gitu. Lanjut ke apa lagi? Daftar Apa pusaka. lagi poin Daftar yang pustaka. daftar pustaka. Daftar pustaka standar UIN Cyber harus sudah minimal pakai Mendeley. Jadi pakai Mendeley Bapak-bapak. Buka YouTube, banyak tuh YouTube. Atau suruh siswanya, suruh bantu siswanya. Nggak masalah kok. Minta tolong teman. Yang penting nanti dalam ucapan terima kasih di skripsi, sebutin tuh. Siswanya Oke. terima kasih untuk siswaku yang sudah membantu. Saya. Oke, oke, Bu. Jadi nggak masalah. Minta tolong istrinya, apalagi minta tolong kawan sejawat. Apalagi kalau siswa-siswa kan udah Gen Z ya, itu kan udah familiar tuh dengan teknologi, manfaatin aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, terus dalam daftar pustaka, kalau buku itu ada beberapa format wajib ada. Nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Itu buku. Kalau misalnya nggak ada, ya cari sampai dapat. Nama, Paham ya? Itu untuk tahun, buku. judul. Nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Oke, kalau artikel jurnal nama, tahun, judul, nama jurnal, volume, edisi, halaman, nomor doi. Banyak ya? Itu harus lengkap. Oke. Kemudian terkait daftar pustaka juga harus berurut dari A sampai Z. Jadi nggak boleh ini. Jadi harus urut. Yang namanya awalan A ya harus A dulu sampai Z. Berurut. Paham ya? Oke. Oke. Nggak usah dipisah antara buku atau jurnal. Nggak usah. Jadi langsung jadi satu. Kemudian satu lagi. Harus satu format. Style apa? Apa edisi 7? Bukan bertanya ya, tapi namanya apa? American Psychology Association. Singkatannya apa? Oke, edisi 6 atau edisi 7. Oke, kemudian formatnya juga harus seragam. Huruf kapital, kapital semua. Di judul ya, judul buku atau judul jurnal. Kalau kapital, kapital semua. Tapi biasanya kalau pakai apa, cuman huruf pertama doang, yang kapital. Misalnya judulnya Strategi Pembelajaran PAI, berarti S. Huruf kapital selainnya kecil. Gitu. Paham? Untuk Oke. artikel, Untuk referensi. yes, untuk artikel tadi nama, tahun, judul, nama jurnal, Nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, volume, ya, terus edisi, dan satunya halaman, halaman. halaman, kemudian nomor doai. Nomor doai.
Jadi kalau klik doa itu langsung muncul tuh artikel. Udah, itu aja. Makasih, Miss. Luar biasa. Terima kasih, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Rumahnya di mana, Miss? Mohon maaf, Miss. Loh, maksudnya pertanyaan Ya, tentang proposal barangkali ini bisa bimbingan secara offline, kan saya langsung. dari Cirebon, nggih. Miss dari Cirebon juga. Domisili Cirebon. Oh, udah mulai istri Cirebon. Nggih. Di boleh kalau misalnya ini, tapi kalau di rumah masalahnya saya tinggal sendiri tuh kalau di Cirebon Oh iya, takutnya iya. jadi Ya, Bu. Nggih, jadi kalau boleh. misalnya ini bolehnya di luar. Iya, siap ya, Miss. Boleh kalau misalnya mau bimbingan langsung itu malah lebih bagus langsung bisa tak tunjukin gitu. Iya, siap, Miss. Nanti untuk Ada lagi pertanyaan? Untuk untuk catatan grafik, revisi, ya, mangga, Pak. Itu tadi kan Pak, dicatat sendiri. ya Yang sudah aslinya dicatat, kapan? Udah, Kapan, Miss? sudah dicatat, cuman kan catatan masih catatannya kan udah Maksud- langsung per poin-poin per ini subtopik Maksimal harus revisinya kapan, Miss? Kita 2 setoran. hari. 2 hari. Insya Allah, Miss. 2 hari. Bisa Eh, 2 kami minggu usahakan, Miss. 2 minggu. biasanya waktu idealnya itu paling lambat 2 minggu Ya, Miss. gitu. Itu kalau revisi minor itu dikit. Kalau mayor banyak bisa aja 1 bulan. Tapi lebih baik, lebih cepat, lebih bagus gitu. Biar masih ingat. Kalau kelamaan nanti udah lupa. Gitu loh. Kan makin cepat selesai, makin cepat wisuda. Ya, Miss. ya, Miss. Gitu loh. Minta Sampai doanya lama-lama. juga, Miss. Minta doanya sekaligus Ya. minta catatan realnya dari Miss untuk revisinya. Kalau catatan realnya, aduh, tadi malam itu saya ngasih bimbingan jadinya nggak ngoreksi gitu. Oh, Cuman baca sekilas, oh di sini lemahnya, di sini salahnya gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau ya tunggu ya Oke, Miss. selesai saya kelas terakhir ini nanti baru saya eksekusi kirim format doc, jangan PDF. Format oke. Word doc. Oke, Biar oke, nanti Miss. catatan-catatan revisinya langsung saya lampirkan dalam bentuk komentar gitu. Oke, Miss. Siap, Miss. Hmm. Tapi kan tadi harusnya dicatat loh. Iya, nih Dicatat udah. tapi kurang real ini, Miss. Oke, kalau gitu mungkin itu aja. Terima kasih untuk Saiful dan Rukiat. Semoga Amin. lancar dalam Amin. proses revisinya, cepat diselesaikan, cepat juga turun ke lapangan, lancar di Amin. lapangan, cepat juga nanti nyusun skripsinya, Amin, amin, Miss. dan cepat yudisium, cepat SPD-nya. Amin. Amin, Miss. Mohon doanya juga, Mungkin Miss. boleh tadi selalu kalau gini mah udah jadi masuk anak, tapi kalau anak nggak mungkin kayaknya jadi mau Aktivis. nganggep anak lah kok susah gitu. Gak apa-apa, Miss. Dianggap anak aja, Miss. Masih bocil ini, Miss. Iya, Masih butuh iya. bimbingan. Oke, insya Allah lancar buat semuanya, yang terbaik Amin. untuk semuanya. Oke, ini tutup dengan mengucapkan hamdalah untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Jazakumullah. Ahsan Sama-sama jazaa. Pak Saiful, Pak Rukiah. Oke, izin undur dari ruang virtual. Tadi udah di-record. Sudah, Bu.